Oke, ini sudah saya rekam. Kita awali kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mari warahmatullahi kita wabarakatuh. awali kuliah kita warahmatullahi dengan doa wabarakatuh. bersama. Doa mulai. Selesai. Saya tadi sudah menyampaikan buku acuan kita, Bevington. Tolong itu di-download, bisa untuk panduan untuk belajar kita. Mohon izin untuk menyampaikan presentasi. Nah, kalau gini ini kecil jadinya. Kita lanjutkan pada distribusi data. Saya mengulang sedikit. Mengenai pengukuran, ada pengukuran tunggal, ada pengukuran berulang. Untuk pengukuran ini nanti hasilnya satu kali pengukuran itu kita anggap benar, kemudian salahnya diambil dari ukuran terkecil dari alat ukur yang digunakan, setengah dari ukuran terkecil alat ukur yang digunakan. Misalnya untuk mestar itu skala terkecilnya adalah 1 mm. Maka setengah skala terkecilnya adalah setengah milimeter. Jadi penyajian hasil ukur dinyatakan dengan misalnya hasil ukurnya 5,4, berarti 5 cm lebih 4 mili, ditambahi dengan satu angka di belakang koma, di belakang angka 4 ini, untuk menampilkan angka yang tidak pasti. Jadi nilai B itu hanya dua alternatif. Ini seperti yang saya katakan kemarin, B ini, maaf ini, misalnya B-nya supaya kecil ya. Dan B itu alternatifnya hanya ada dua, yaitu 0 atau 5. Jadi kalau misalnya hasil ukurnya itu dekat ke 4, maka B-nya ditulis 0, tetapi kalau dekat ke tengah-tengah, antara 4 dan 5, antara 4 dan, maaf, antara 4 dan 5, maka ditulis angka 5. Di X 5,4, 5 plus minus, misalnya kita ambil 5, maka X-nya itu 5,45 plus minus 0,05. Ini satuannya centimeter. Sampai di sini. Jadi komanya yang bagian depan menyesuaikan dengan ketelitian dari alat ukurnya. Jadi dengan angka seperti ini, maka X itu berarti diperkenankan memiliki rentang nilai dari 5,45 kurang 0,05 sampai 5,45 plus 0,05, jadi 5,4 sampai 5,5, 5,40 sampai 5,50. Jadi apapun posisi daripada benda yang diukur itu, dengan kita memberi toleransi seperti ini, maka menjadi aman. Antara 5,40 sampai 5,50. Berarti ini 5 cm 4 mili sampai 5 mili. Dari 4 mili sampai 5 mili. Jadi posisi itu jadi aman. Sehingga alatnya di sini dikatakan sebagai setengah skala terkecil. Kalau skala terkecil mestar itu adalah mili atau 0,1 cm, maka
peralatnya adalah setengah kali 0,1 cm jadi 0,05 cm. Oke. Kemudian kalau jangka corong bagaimana? Kalau mikrometer scroll bagaimana? Tolong dipikirkan sendiri. Jadi kalau jangka corong itu berarti satu angka lagi di belakang koma. Ketelitiannya sampai bukan 0,1 cm tetapi 0,01 cm. Kalau mikrometer cukup satu angka di belakang komanya lagi. Nanti jangan sampai keliru caranya membaca jangka corong seperti apa, caranya membaca mikrometer skrup seperti apa. Untuk pengukuran berulang, ini ada beberapa ralat yang berasal dari subjek ukur, yang berasal dari objek ukur, yang berasal dari metode ukur, metode pengukuran. Yang berasal dari subjek ukur berarti orang. Ini diantaranya pemakaian alat dengan cara yang salah. Yang salah siapa? Orangnya. Dalam menggunakan alat, orangnya keliru. Kemudian keliru itu bisa macam-macam. Ada alat ukur dipakai untuk menimbang, dipakai untuk ukur panjang. Dipakai untuk ukur panjang, dipakai untuk menimbang. Ini juga termasuk bagian yang keliru. Atau cara menggunakan misalnya mikrometer scroll, tetapi dia membacanya seperti penggaris saja, tidak bisa memainkan bagian rahang yang bergerak itu. Dan itu untuk apa? Ini saya beri contoh misalnya untuk mikrometer untuk jangka corong. Maaf, ini gambar spidol. Ya, untuk spidol ya. Spidol ini hati-hati kalau mau ukur, bisa ada beberapa variannya. Spidol yang jelas. Ini aja saya ambil. Misalnya ini ya. Saya besarkan. Untuk spidol, kalau kita mengukur bagian panjangnya ini, maka kita menggunakan penggaris itu boleh. Jangka corong juga boleh ya, jangka corong. Ini saya ambil gambar jangka corong. Saya jelas sekalian.
Oke. Jadi pada jangka sorong ini disebut sebagai rahang dalam. Terus ini rahang luar. Rahang dalam itu artinya bagian ini bisa dipakai untuk mengukur bagian-bagian dalam. Misalnya kalau kita mengukur diameter luar dari spidol ini, kita gunakan rahang luar. Bagian sini, ini bisa kita ukurkan. Dan ini bisa kita panjangkan, kita pendekkan menggunakan bagian sini, yang kecil ini. Kalau skrup pengunci itu gunanya adalah agar supaya setelah kita pakai untuk mengukur, kita putar untuk mengunci supaya ketika kita lepas, hasil ukurnya tidak berpindah atau bergerak. Jadi kalau yang bagian ini skrupnya, ada juga penjelasan yang dari sini tadi bagus. Nah ini ada alat bantu geser. Lebih jelas ini. Yang pertama ini adalah rahang tetap, ini rahang geser. Ini yang lebih pas. Rahang tetap nggak bisa bergerak, terus ini rahang geser bisa bergerak. Caranya menggerakkan adalah dengan menekan baik ke atas maupun ke depan maupun ke belakang dari alat bantu geser ini. Kalau ditekan ini menjadi maju, kalau ditarik itu menjadi mundur. Ukurannya adalah A itu adalah panjangnya barang yang diukur. Tapi bagian ini adalah rahang dalam. Ini rahang luar, ini rahang dalam. Untuk mengukur bagian-bagian yang di luar. Seperti misalnya spidol tadi. Kalau bagian yang di luar, kita menggunakan bagian A ini. Tapi kalau bagian dalam, ini nanti ada lubangnya. Lubang, ya. Di tabung itu ada lubangnya. Bagian dalam sini, mengukurnya untuk B. Mengukurnya untuk B. Terus kemudian kalau mengukur kedalaman, itu pakai yang bagian C ini. Kita tambahkan lagi bagian C. Itu nanti bisa dipakai untuk mengukur kedalaman. Di dalam itu nanti di spidol ini juga ada kedalamannya karena setelah itu sebagai ukuran dalamnya tutup. Untuk bagian sini itu adalah mengukur kedalaman. Terus yang ini adalah skala utama, terus ini skala nonius. Jarak antara skala utama dan skala nonius adalah jadi kalau ini 1 mm, di sini 0,9 mm. Jadi ini skala terkecilnya, misalnya 10 sampai 12, ini dibagi-bagi menjadi mili-mili. Jadi 10 sampai 11 itu ada 10 mili, tetapi untuk yang bagian nonius itu, antara 10 sampai 11 itu ada selisih terhadap skala utama, yaitu 1 mm. Kalau di sini 0,9 mm. Harapannya dengan jadi kalau ini adalah 1 cm, yang bagian noniusnya adalah 0,9 cm. Harapannya dengan selisih itu maka bisa diperoleh hasil ukur yang presisi atau yang teliti. Cara bacanya adalah nanti setelah ini diukurkan gitu, dicari garis lurus antara bagian skala utama dan skala nonius. Yang bagian lurus itu kemudian dibacanya pada skala ini, bacanya bukan
bukan di daerah sini. Ini nanti kelebihannya. Jadi 2, seperti ini membacanya 2, misalnya 2, ini misalnya 2,2. Misalnya ini dibaca 2,2, kemudian lebihnya itu dicari yang segaris antara atas dengan bawah. Mungkin bisa kita cari membaca skala pada jangka sorong. Ini ada kejelasan juga. Oke, saya kira kelihatan ya dari situ gambar ini jelas apa enggak? Kelihatan, Pak. Jelas, Pak. Halo? Jelas apa enggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau enggak ada suaranya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kelihatan. Gambarnya tadi jelas apa enggak? Kelihatan, Pak. Suaranya kok enggak muncul ya? Bentar, berarti speaker saya. Jelas, Pak. Halo, suara saya sudah muncul apa belum? Muncul, Pak. Kalau tadi waktu saya jelaskan, Sudah, Pak. dengar apa enggak? Dengar, Pak. Iya, Pak. Ada suaranya, Dengar, Pak. Pak. Ada suara, Pak. Oke. Gambarnya ini jelas enggak? Gambarnya tadi. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Oke. Ini misalnya bendanya yang diurutkan. Maka kita bacanya di ini adalah 0,9. 0,9. Terus ada kelebihannya sedikit. Kelebihan sedikit itu dibaca pada angka yang segaris antara skala utama dengan skala non-Lewis. Jadi ini yang segaris adalah 7. 5 ini enggak. Jadi di bagian angka 7 ini atas dan bawah segaris. Kalau tangan ini menunjuk di 6. Oke, enggak apa-apa. Di 6,5. 6, 7, 6,5. Jadi ini berarti nilainya adalah kalau dalam satuan mili ini 9, kalau senti ya 0,9. 0,965. Wah, luar biasa. 65. Ya. 65. 0,965. Ini setengah ya. 0,69. Jangan dibaca di bagian angka atas, tetapi angka bawah untuk bagian non-Lewis-nya. Seperti ini misalnya. Ini berarti hasilnya ini khusus yang ya, yang bagian oke, misalnya ini sampai di sini enggak ini cuma non-Lewis, membaca non-Lewis. Ini membaca non-Lewis. Oke, saya kira sudah cukup. Nah, seperti ini misalnya. Oke, ini juga ini lebih jelas lagi. Ini berapa nilainya? 0,1. 1 mili ya, 0,1. Kemudian dicari yang segaris di sini antara atas dan bawah. Ini antara bagian sini sama nih 6. 0,16. Kalau 7 terlalu 0,1. Jadi lebihnya ini bisa dibaca di bagian sini 6. Ini kelihatannya kalau dari sini ini lebihnya kurang dari setengah. Tapi di sini kenyataannya yang lurus itu angka 6. Kalau kurang dari 5 di sini tidak ada yang lurus. Tidak ada yang lurus. Oke, saya berikan satu lagi. Ini misalnya
Halo. Yang itu yang bawah yang nonius itu yang 6 itu kan ada yang 0,02 mm itu nanti yang bawah dikalikan 0,02 itu enggak Pak? Yang angka ini nunjuk apa ya? Sebentar. Yang 0,02 mm. Itu Pak, ketelitiannya bukan sih Pak? gimana? Ketelitiannya bukan Pak? Kalau yang atas tadi itu anu banget itu, teliti banget yang saya tunjukkan pertama tadi. Contohnya ini aja deh. Ini supaya kelihatan lebih jelas. Jadi hasil pengukuran kita itu sebenarnya sampai di sini itu loh ya. Halo, sampai di sini ya. Ini berapa? 5, 6, 7, 8, 9. 9 lebih sedikit. Jadi ini lebihnya sedikit. Jadi yang harus kita yakini itu di sini. Cuma sedikitnya itu berapa? Kita tidak bisa membaca dan kita diberi pertolongan pada bagian skala noniusnya itu. Oh, di sini ada angka antara 6 dan 7, berarti 6,5. Nah, jadi ini 0 sampai kepada skala 6. 0, berapa? 965. Ini yang kita ungkapkan. Bukan bukan dibaca di atas lagi ya, karena ini skala utama itu untuk membaca nilai dari yang gede-gede itu, yang milinya. Jadi tolong yang 0,02 tadi dicari sendiri informasinya. Nggak usah dengan perhitungan-perhitungan yang terlalu rumit, nanti malah menyulitkan siswanya malah bingung. Contoh lagi, ini ya, jadi sampai di sini 1, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 18 atau 0, ini 1 cm lebih 8. 1,8 berapa? Di sini 6 yang lurus ya. 1 cm, 2 cm enggak ada. Berarti 1,86. Ini sangat mudah kalau yang ini. Bisa dipahami? Bapak, saya izin bertanya boleh Pak? Iya, silakan. Untuk yang sekarang itu sebenarnya dimulai dari penggarisan di bawah atau dimulai sebelum angka 0 itu Pak? Jadi yang saya pahami selama ini sih angka skala utamanya itu di angka 2 Pak, karena sebelum bertepatan sebelum angka 0 di skala yang bawah gitu Pak. Oh, ini loh. Bukan 2,006 ya Pak ya? Kan tadi Bapak infokan skala utamanya 1,8. Oh, ini anu ya, skalanya tidak mulai dari 0 ya di sini ya. Jadi geser ke sana. Ini berarti 2 ya Pak, bukan 2 skala utamanya. oke. 2. Lebihnya dibaca di sini 2, sebentar. Ini 2 sampai kepada lebihnya 0 ini berarti 2,06. Ada enggak jangka corong yang mulainya itu
tidak di situ, tapi mulainya tepat di angka nolnya itu di gitu ya. Jadi nah ini kalau gini nih loh, yang ini yang memudahkan kepada kita. Ini nolnya kan tepat di bagian garis pinggir ini toh. Nah kalau gini enak. Tadi ternyata ada jangka sorong yang mulainya agak ke kanan. Iya, iya banyak yang kalau rata-rata gitu ya sudah oke. Ya sepakat sampai kepada nilai apa 0 ya. Nah, saya carikan gambar yang oke. Ini tadi kita pernah menggunakan ini ya. Jadi ini berarti oke dari 0 sampai ini jadi panjangnya ini bisa dibaca dari 0 sampai sini sampai 0 ini. Berarti panjangnya adalah 1,1 gitu ya. Ya. Betul ya, makasih koreksinya. 1,1 kelebihannya itu dilihat di bagian sini. Jadi ini 1,165. Jadi 5-nya itu sebenarnya 6 itu sebenarnya sudah 1,165 itu sebenarnya sudah mengandung dua angka tidak signifikan gitu. Karena di bagian kita mengatakan 1,1 ini ralatnya sampai di sini. Itu mengatakan 65 itu mengalatnya menjangkau sampai ke sana itu bagiannya mikrometer. Di 65 itu ya luar biasa karena skalanya dibuat bisa presisi sampai di situ. Jadi bacanya adalah 1,165. Ya, clear apa belum? Sudah, Pak. Oke, sekarang mikrometer skrum. Ini saya verifikasi aja. Tapi ada tambahan kepada saya malah terima kasih. Nanti alatnya seperti ini bisa kita kunci, bisa kita on kan. Terus ini yang kita pakai untuk muter-muter, kalau ini diputar ke kanan maju, kalau putar kiri mundur. Barang yang mau diukur jangan gede-gede, kecil aja ya. Misalnya kawat, diameternya kawat berapa. Ini taruh di bagian sini, kemudian dikunci. Diputar kanan, kalau sudah mepet, kemudian dikunci. Caranya membaca adalah nanti ada dua jenis ya, jangan lupa. Skalanya karena menampilkan angka itu terbatas. Jadi kita bisa lihat skala itu ada yang skala utama, ada yang skala berputar. Jadi skala utamanya ini bisa dilihat ini yang bagian sini itu adalah bagian yang mendatar. Ini ada skala. Yang ada skala yang mendatar. Ada skala yang mendatar. Oke, ini ada skala mendatar. Terus di sini ada skala yang berputar. Caranya ngukur seperti ini ya. Nanti kalau sudah berimpit itu kemudian dikunci. Ini ada penguncinya. Pas tegak gini berarti terkunci. Kalau pas miring kayak gini berarti dia moving, bisa bergerak. Cara membacanya, oke, seperti ini. Ini saya carikan yang jelas. Nah, ini skala utamanya dia sampai kepada, kalau dia nyasar ke bagian bawah berarti 35, seperti ini 3, 35, 4. Ya. 3, 5, 4. Terus ini belum sampai 45.
Jadi kita katakan ini 4. 4, berapa? 4, berapa? Bagian noniusnya tadi 4. itu, ini bagian yang berputar bisa kita lihat pada skala yang antara skala utama ini dengan skala berputar. Jadi ini pas lurusnya di angka 30. Kita katakan ini berarti 4,30. 4,30. Ini coba satu lagi. Soalnya ini 45 ya. Bukan 4,3 tetapi ini 45 karena skalanya di bagian bawah. Tambah sedikit itu ada di bagian sini yang lurus. Ini bisa saya ketikkan. Ya. 45 terus lebihnya itu sudah ditunjuk di sini 22. Jadi 2. Halo. Suaranya siapa yang tidak mute itu? Pak Victor. Hentikan aja. Tidak. Waduh, 2. Kita memang 2 ya. Ini di oke. Oke. Saya kembali ke sini. Ya. Jadi ini 45 ditambah dengan yang lurus bukan 20, bukan 25, tetapi 22. Makanya di sini 22. Ingat 45 ini 2-nya masuk ke 5, jadi 70 ini sebenarnya. Jadi 45 ditambah 45 ditambah dengan 2,2 ibaratnya gitu. Jadi yang 2 itu nanti masuknya ke 5 itu. 4,5 ditambah 0,22 sehingga hasilnya adalah 4,72 cm. 4,72 mm. 4,72 mm. Ada masalah? Ada masalah enggak? Kita clearkan. Kalau sudah tidak, kita lanjutkan ke materi kuliah kita. Kemudian keterbatasan fisik dari pengamat. Misalnya cacat mata atau gimana, itu dipakai untuk mengamati objek. Tentu hasilnya tidak valid. Kemudian efek psikologis, tidak terlalu sehat, habis mikirkan utang atau gimana, kemudian pakai untuk meneliti eksperimen fisika. Hanya waktu reaksi. Jadi dari pengamat dia bangun tidur sehingga untuk bisa normal. Jadi misalnya mengamati bintang di lab astronomi UAD, tapi dia bangun tidur, otomatis ini sebenarnya yang tidak jelas itu matanya sendiri atau bintangnya. Ini karena ada itu pengaruh dari itu. Kemudian dari objek sendiri yang termasuk
Objek itu objek berubah karena pengaruh alat ukur. Kita ketahui bahwa sebenarnya orang mengukur itu mengganggu terhadap objek. Ingat, Anda misalnya mengukur kedalaman dari air, pakai apa? Penggaris. Anda itu sebenarnya sudah mengganggu terhadap objek dengan memasukkan penggaris ke dalam air. Coba misalnya airnya disedikitkan dalam satu gelas, Anda masukkan alat ukur penggaris, maka airnya itu akan naik permukaannya. Jadi kalau asalnya tadi itu mengukur tinggi dari atau tingginya air dalam gelas itu berapa, tapi dengan memasukkan alat ukur dalam gelas, alat ukur itu sebenarnya sudah menambahi volume daripada air di dalam gelas. Nah, ini namanya objek itu mengganggu terhadap alat ukur itu mengganggu terhadap objek yang diukur. Semuanya alat ukur itu mengganggu. Cuma ada yang gangguannya kecil, ada yang gangguannya itu besar. Anda mengukur suara dari cengkere dengan alat apa? Dengan alat sensor bunyi. Sensor bunyi didengarkan. Nah, bisa berhasil, bisa tidak, karena cengkere itu juga sensitif sekali. Ketika Anda mendekatkan alat ukur ke dia, akhirnya dia tidak berbunyi. Karena apa? Dia merasa ada sesuatu yang mengganggu. Jadi ini menunjukkan bahwa alat ukur itu sebenarnya juga punya peran untuk mengganggu terhadap objek yang diukur. Kemudian objek tidak se-uniform yang diperkirakan. Objek tidak seseragam yang diperkirakan. Lanjut, sumber alat metode. Bisa teori, bisa metode pengukuran, dan juga teknik pengukuran. Yang teori terlalu sederhana, harusnya yang menggambarkan dinamika partikel itu variabelnya ditambah. Ini variabelnya kok cuma satu, terlalu sederhana. Kemudian yang kedua adalah pembulatan perhitungan. Pembulatan itu harusnya dilakukan setelah semuanya selesai, perhitungan selesai baru dibulatkan. Ini mulai awal sudah dibulatkan terus saja, sehingga ketika di bagian akhir bisa menggelembung, bisa terlalu kurus angkanya, karena sejak awal sudah melakukan pembulatan. Nggak boleh ya, pembulatan dilakukan di akhir. Metode percobaan yang kurang tepat. Misalnya mengukur kemarin saya contohkan mengukur keliling lapangan. Ada yang pakai penggaris, ada yang pakai rafia, yang panjang itu panjangnya kira-kira bisa mencapai 20 meter berdua, tapi ada kalanya yang santai dengan menaiki sepeda. Jadi dengan naik sepeda itu dia tahu keliling daripada roda sepedanya itu berapa. Kemudian dia naiki, tinggal ngitung berapa jumlah putaran untuk mengelilingi lapangan itu. Nanti selesai itu ketemu. Atau pakai sepeda motor yang dikendarai dengan kecepatan yang relatif seragam. Nanti tinggal mengalihkan dengan waktunya. Dia punya jam, waktunya disetel, kemudian di start gitu, kemudian dia kendarai atau dikendarai dulu. Nanti kalau sudah stabil kecepatannya, waktunya di start. Maka kemudian bisa muter satu kali putaran, kecepatan dikalikan dengan waktu berapa. Kemudian ini sebenarnya juga bisa ya dijadikan sebagai topik tesis, itu bisa itu kalau orang pintar. Jadi melalui speedometer itu direkam saja, dipakai direkam dan juga pewaktunya. Ada namanya kecepatan, ada juga waktunya. Jadi speedometer itu kecepatannya bisa, atau pakai sensor juga bolehlah. Yang penting itu sebenarnya kasus-kasus real yang bisa diselesaikan oleh orang fisika. Oke. Untuk pengukuran yang berulang, kita itu di dalam sebenarnya pekerjaannya orang fisika. Suatu produk mesin yang memproduksi macam-macam, entah itu pakaian, entah itu botol,
entah itu adalah pel, entah itu pokoknya yang dicetak. Yang namanya suatu bahan masuk pada mesin cetak itu harusnya keluar seragam. Kalau seragam itu mirip dengan pengukuran secara berulang. Maka di situ itu ada suatu distribusi, ada suatu statistik. Ada enggak yang tidak seragam? Berarti apa? Disortir. Pekerjaan pensortiran itu adalah quality control. Jadi quality control sebenarnya teorinya orang fisika. Kalau orang fisika masuk di perusahaan, masuk di quality control itu pas. Karena dia tahu perusahaan itu memproduksi barang yang seragam, maka dia cermati itu barang-barang yang seragam itu bisa lolos. Tapi kalau yang cacat, itu berarti tidak seragam. Menyalahi terhadap keseragaman, itu tidak lolos, disortir. Gitu. Dulu saya pernah mendengar cerita bahwa seorang Mahfud MD itu pakaiannya kan kelihatannya termasuk sepatunya itu sepatu luar negeri semua. Tapi punya cerita itu bagaimana caranya memperoleh harga yang murah. Dia pergi ke Cibaduyut. Ini kemudian mencari sepatu luar negeri tapi yang harganya murah itu ada dijual. Yang ada cacatnya, kena quality control dulu ya. Ada cacatnya sedikit, atau misalnya pakaian produk luar negeri tapi yang sobek sedikit di bagian dekat dengan beniknya itu, pengancingnya itu. Nah itu nanti harganya merasa tajam, murah. Separuh harga, enggak, lebih rendah lagi. Seperti barang buangan kalau sudah dikena sortir itu. Nah itu murah, nah itu aja yang dibeli. Nanti kalau dilihat oleh orang, maka ini branding luar negeri, tapi harganya murah. Bisa disiasati seperti itu. Ini saya berikan contoh distribusi hasil ukur. Apa mananya mensortir produk? Berarti mencari nilai-nilai yang seragam. Nilai yang seragam itu nilai yang aktual nilainya itu adalah mengumpul di suatu tempat. Misalnya ada pakaian botol aqua, ada lagi apa? Cetakan roti misalnya, karena dicetak ya, kemudian produk elektronik, misalnya kipas angin, dan seterusnya. Tetapi kalau ada juga jenisnya ini, misalnya telur ayam, misalkan telur ayam itu dibuat seragam. Nah, ini persoalan. Kita nggak bisa mengatur-ngatur terhadap cetakan yang ada di dalam tubuh ayam itu. Ya, bisanya kita hanya pekerjaan mensortir tok. Ya, tetapi kita nggak bisa berperan banyak untuk mengatur ukuran daripada telur yang harus keluar dari ayam itu. Nggak bisa, ada kalanya seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mempelajari mengenai distribusi sampel. Yang namanya sampel itu tidak sama dengan induk. Kita kenal sampel, kita kenal induk. Kita kenal rakyat Indonesia, kita kenal DPR. DPR itu representasi dari rakyat Indonesia. TMII, TMII, singkatan apa? Taman Mini Indonesia Indah. Itu panorama Indonesia. Jadi itu mewakili terhadap keadaan yang ada di alam Indonesia. Apa-apa ada di sana. Tentunya ya tidak lengkap. Kalau lengkap ya ke bagian realnya. Tetapi yang namanya wakil itu dilakukan oleh manusia karena keterbatasan terhadap sampling untuk distribusi induk. Kalau kita ngitung seluruh Indonesia itu kan ya nggak mungkin. Kalau pemakannya pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali, bukan setiap saat. Karena luar biasa, biayanya luar biasa, sangat besar sekali. Sampling, nah nanti itu sampel kita. Kalau kita nyamplingnya itu benar, maka nanti bisa mewakili terhadap distribusi induk. Tapi kalau nyamplingnya tidak benar, maka
tidak bisa mewakili terhadap distribusi Indo. Maka di situ itu kita akan mengetahui misalnya jumlah sampling minimal yang bisa layak untuk mewakili distribusi Indo itu berapa. Kalau hanya satu ya benar terus itu, tapi itu bukan statistik. Statistik diwakili dengan 10 titik. Jadi sebenarnya sangat kecil sekali ya, 10 titik, apalagi 5 titik. 5 kok mewakili Indo, nggak bisa. Ya, ya karena apalagi sampel-sampel yang bersifat kontinu gitu. Kemudian untuk distribusi Indo itu sebenarnya mirip dengan sampling, cuma jumlah I-nya itu dari 1 sampai tak hingga. Kalau distribusi sampel itu tidak sampai segitu. Oke. Jadi ini contohnya. Kalau Indo itu kayak gini. Ini sebenarnya ngumpul semuanya, ngumpul gitu. Kalau mau yang Indo beneran itu justru malah bentuknya itu seperti kotak aja. Jadi kotak warnanya gini. Ini namanya induk betul ini, tetapi diwakili oleh sampel yang ada di bagian atas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini betapa yang namanya naif ya sebenarnya untuk sampling itu terhadap induk. Induknya itu datanya jumlahnya tidak terbatas, tapi sampelnya itu kita ambil hanya sedikit sekali dan itu kita berani mengatakan wakil daripada induk. Ini filosofinya seperti itu. Makanya hati-hati ketika kita nanti mengambil sampel, tidak boleh asal-asalan. Nah, di dalam distribusi suatu data itu ada distribusi dengan ini N yang semakin banyak maka semakin kontinu mendekati distribusi Indo. Ini contoh. Kalau 10 kali bentuknya kayak gini. Kalau 50 kali seperti ini. Kalau 30 kali data-datanya kayak gini. Kalau 100 kali datanya seperti ini. Jadi semakin banyak N-nya, maka semakin kelihatan lebih kontinu dia. Ini bentuknya ya, untuk pengukuran berulang. Makanya kalau kita ukur berulang kali, maka ada data itu yang ekstrim ke kiri, ada ekstrim yang kanan. Jumlahnya sedikit kalau yang terlalu ekstrim. Data yang terbanyak itu mengumpul di suatu tempat. Dan makanya itu dikatakan kalau voting, itu tujuannya adalah supaya memenuhi terhadap kaidah nilai rata-ratanya. Voting. Jadi mana yang di situ data-data mengumpul, orang cenderung mengatakan disitulah letak dari sebuah kebenaran. Termasuk demokrasi, apa itu kan dasarnya kayak gitu. Orang banyak dikumpulkan, maka orang banyak itu cenderung Baik, Mbak. Waalaikumsalam Pak, sudah kumpul semua. Ya, makasih. Oke, Bapak Ibu, sebentar saya tak bikin janjian ya sama mereka. Oke, makasih. Bentar. Bapak Ibu, saya ternyata hari ini kejadwal untuk uji tesis teman kita. Bu Lena, ya, saya meng-ACC dan karena waktunya sudah kayak gini, kalau tidak di ACC untuk diujikan nanti tidak ada waktu lagi untuk mengumpulkan dosen-dosen penguji. Terus untuk kuliah kita, ini saya bikin suatu agreement lagi sebagai lanjutan dari hari ini. Nanti kosong jam berapa hari ini? Full Pak. Hari ini sudah full Pak. Boleh ya? Full, Pak. Iya. Ini sampai sini Pak, sorry. Boleh ya. Kalau hari Senin. Sini kita libur Pak, 2 minggu ke depan Pak, libur ini. Ya, pilih mana hari Senin sebagai ganti. Hari Senin itu sudah hari rayanya tanggal berapa? Hari apa? Hari Puasa. ada yang Jumat, ada yang Sabtu, Pak. Oh ya, oke. Hari Senin sebenarnya masih mungkin ya. Kalian mau apa enggak kita tambahi untuk hari Senin? Boleh, Pak. Pagi, siang,
Siang Sore, aja, Pak. Gimana? Sore. siang aja, Pak. Pagi gini Siang. siangnya oke. Nanti boleh Anda itu kalau ngantuk misalnya Siang jam 2, Pak. oh gitu. Yang lain 7, 2. Jangan sore-sore Pak. Tanggung itu kalau saya Pak. Kalau pagi Kalau sore Kalau berarti di Popo udah malam. oh gitu. Kalau Kalau pagi, malam bagaimana? Kalau pagi jam sebentar malam bagaimana? Oke, kalau pagi, Jangan kalau pagi malam, bisa. Pak. Kalau jam 10-an gitu. 10 Ramadan iya. terakhir. Iya. Jam 10 ya. Oke, nanti selanjutnya di grup. Ini Pak Victor ini kelihatannya sudah agak ngantuk-ngantuk seperti orang berpuasa. Dari Senin ya, Pak ya? Ya. Oke, makasih. Saya mohon izin dulu. Hari Senin nanti selebihnya dibicarakan di grup ya. Ya, Pak. Terima kasih. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima sama-sama. kasih, Pak. Ya. Ini saya print screen dulu. Ini saya stop. Benar Miati. Oke, semuanya muncul on cam. Siti Zara, Rizaldi, Diana. Zara mana Zara? Zara, Ya, Pak. on cam dulu, on cam. Pak Victor. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record.